Semoga kita di hari yang ke-10 ini meningkatkan kualitas sahur kita. Bukan hanya imsak tapi juga bukan hanya sekedar imsakan, tapi kita juga sudah meningkatkan jadi imsak, bahwa kita dilakukan semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah yang Maha Sempurna menyempurnakan semua ikhtiar kita dan menjadikan Ramadan dengan amaliyah di dalamnya, menjadikan setiap kita dipantaskan oleh Allah pribadi yang takwa. Insya Allah. Ini sajalah cara ini. Mudah-mudahan berkah walatraka ulang sadaya. Amin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini wajib dipahami kelihatannya. Idul Fitri itu hanya boleh diikuti bagi yang berpuasa saja. Yang tidak berpuasa nggak boleh ikut Idul Fitri, tapi boleh ikut Lebaran. Karena Idul Fitri ini berkaitan dengan puasa. Jadi ulang Idul Fitri ya Mas, yang tidak puasa mewartaskannya. Tapi lamun Lebaran mah menang. Ya. Sebetulnya kita nggak ribet-ribet amat menghadapi Idul Fitri itu, nggak ribet, biasa saja. Karena di semua dunia Islam Idul Fitri itu sama. Yang ribet kita itu adalah menghadapi Lebaran. Nah ini masalahnya. Baju Lebaran, kue Lebaran, opor Lebaran. Itu makanya Idul Fitri mah biasa. Jadi yang bikin kita ribet dan agak sedikit semot itu karena menghadapi Lebaran. Nah karena Lebaran mah siapapun boleh ikutan, gitu. Ya, nah, ini catatan kakinya saja ini untuk membedakan Idul Fitri sama Lebaran, gitu. Ya. Jadi agak sedikit anekdot memang. Jadi Idul Fitri itu khusus bagi yang puasa. Itu puasa kumaha? Menang teh menang Idul Fitri. Teu meunang atuh. Tekan sih. Kumaha tuh? Menang ikut Lebaran. Ya, itu seringkali dibikin anekdot gitu antara Idul Fitri dengan Lebaran ini. Ya, baik. Sekali lagi, Asyam di Ramadan, puasa di bulan Ramadan, bukan hanya mengajarkan tentang bagaimana kita ini menahan diri, tapi bagaimana kita pun tentang berbuka. Maksudnya, puasa juga berbicara tentang bagaimana kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang dibenarkan oleh syariat. Bahkan yang lebih dasar lagi sebetulnya, iftar makan minum setelah pasca Idul Fitri. Itu ya, ayo berpuasa sagali tahan, tidak geus kitu ngaco deui sekretari sagali asupkeun ka justru ini yang harus dipahami. Maka saya suka berujar begini bahasanya. Ya. Ini anekdot ada, ini mah bagian dari catatan kaki aja. Jadi baca kalau ada lagu, kenapa Bang Toyib tidak pulang-pulang? Udah 3 kali berang nggak pulang-pulang. Soalnya Bang Toyib itu hanya ikut Idul Fitri, tidak ikut Lebaran. Ya. Jadi al-imsak, asyam, al-imsak artinya menahan diri. Baik. Dalam bahasa Arab, jadi baru catatan kita hari ini. Dalam bahasa Arab, kata dasar amsaka, menahan diri itu umumnya dan memang keharusannya diikuti dengan kata an dan bi. Jadi imsakan dan imsakni. Maka kita mengenal dalam definisi sahur para ulama mengatakan begini, definisi para ulama ini yang sempat kita tulis dari para ulama fikih. Asyamu
berpuasa itu al-imsaku anil muftirati. Jadi berpuasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan. Apa membatalkan? Yang pertama, makan minum. Itu yang sifatnya physically. Artinya kadele ya kamu. Ada yang sifatnya non physically, non material. Nah, suatu waktu Nabi diberitahu di yang lain, Rasul menyaksikan, mengetahui ada seorang perempuan yang marah-marah, begitu, terhadap jariyahnya, terhadap pembantunya, terhadap abidnya. Kemudian Rasul memerintahkan sahabat untuk mengambilkan makanan, ambil makanan, bawa ke sini, ambil makan. Kemudian ditemui perempuan itu makan. Ana shaimun ya Rasulullah, makan. Puasa. Saya puasa ya Rasulullah, makan. Kemudian Rasul menyebutkan, bagaimana kamu puasa, kamu menahan makan, tidak minum, tetapi kamu memarahi orang-orang lain. Rasul menyebutkan, puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum saja. Allah telah menjadikan puasa sebagai penghalang bukan hanya dari makan dan minum, tapi dari segala hal yang tercela, baik perbuatan maupun perkataan. Jadi bukan hanya menahan diri tidak makan tidak minum, tapi puasa pun menjadi wijahun, menjadi benteng, menjadi penghalang dari segala perbuatan yang tercela. Ini agak terlihat. Ya, maka Rasul di akhir hadis itu mengatakan begini, ma aqala sauma wa ma aksarul jauh. Sedikit betul yang puasa dan banyak betul yang lapar. Sedikit yang berpuasa, banyak yang lapar. Makanya Rasul di diskusi ya, dia menjelaskan, Allah tidak butuh laparmu, lapar apa? Tidak butuh hausmu, betul-betul hausmu. Sebab yang dibutuhkan adalah ketakwaan kita. Ya, nah, puasa itu pasti lapar. Dan saya harus mengatakan puasa itu harus lapar. Namun puasa lapar pasti ada masalah dengan tubuh kita. Ya, semakin lapar puasa semakin bagus. Kenapa? Ketika lapar maka cadangan gula darah yang ada dalam tubuh kita itu berproses memecahkan diri untuk mengisi kekurangan. Dan itu pencucian gudang dalam tubuh kita. Ya, ketika lapar. Maka namun laparnya isu-isu gus lapar harus bisa, Pak. Jam kalau Pak gus lapar, wah itu bagus. Artinya responsif itu. Tubuhnya responsif. Ya. Karena apa? Lapar puasa dengan lapar biasa itu beda, Pak. Kalau lapar biasa membuat suhu tubuh kita menjadi dingin. Akibatnya kita susah tidur. Lapar biasa setengah penting lapar, beli nggak salah. Nah, aku lapar aja saya mau makan. Nah, atau betul kita goblok bisa ngalir atau yang kero. Mana itu lapar kia. Ayo minta tek kaliwa. Udah tuh beli. Oh si pada ada tuh kamar. Jadi itu mau beli kan? Ayo kami ya. Tapi kalau lapar puasa membuat suhu tubuh kita menjadi panas. Akibatnya kita mudah tidur. Sok nunggu sama goprek molor kita mah lapar. Itu karena ada kontraksi yang cukup luar biasa dalam tubuh kita. Maka tidak berlebihan kalau para ahli kesehatan menyimpulkan dengan kalimat summu tasih, bahwa puasa itu akan membuat kita menjadi sehat. Menurut para
ahli, ini bukan hadis. Artinya bukan bersumber dari Rasulullah. Ini kesimpulan para ahli. Karena dalam teori hadis kan begini. Memang satu hadis itu artinya berita. Hanya beritanya bisa dari Rasul, bisa dari sahabat, bisa dari tabi'in, bisa dari para ulama. Kalau sumber beritanya dari Allah, itu namanya hadis qudsi, kan gitu rumusannya. Kalau dari Rasul itu namanya hadis marfu. Kalau dari sahabat namanya hadis mauquf. Kalau dari tabi'in namanya hadis maqtu. Kalau berita datangnya dari para ulama namanya fatwa. Nah, kelihatannya ini fatwa ini. Jadi Pak ahli kesehatan ditanya oleh Pak Mahmud kalau tidak salah. Tolong jelaskan dari sisi ilmu kesehatan manfaat puasa itu apa? Riset mereka lakukan, ditemukan. Nah, kesimpulannya dari semua para ahli kesehatan dalam catatan sejak ini tadi itu mereka menyimpulkan puasa itu menyehatkan. Maka bahasa diarabkan menjadi sumu nasi. Gitu. Ya. Dan ini yang terakhir juga begitu Pak. Hasil riset terakhir, jumlah terakhir yang dibaca dari ilmuwan Jepang yang kita ketahui begitu, ya. Orang yang memiliki harapan hidup lebih panjang, lebih sehat, mereka yang terbiasa melaparkan diri seminggu 2 kali. Nah, itu apa di bahasa Islam itu teh puasa Senin Kamis, Pak. Itu bahasanya melaparkan diri, gitu Pak. Melaparkan diri. Ya. Itu membiasakan melaparkan diri. Nah, oleh karena itu, maka kaitan dengan puasa ini, maknanya ketika imsak diikuti dengan artinya menahan diri dari yang membatalkan puasa. Yang kedua, imsak ini, amsaka ini diikuti dengan di kurban. Jadi bisa dari puasa itu cara mendekatkan diri kepada Allah atau berpegang teguh kepada aturan Allah. Ini kita akan tunjukkan bukti cara berpuasa itu bisa beda. Pertama, imsakan tapi tidak imsak bi. Imsakan tapi tidak imsak bi. Imsakan itu apa? Menahan diri untuk tidak makan, tidak minum. Yang kedua, imsak itu apa? Tidak makan, tidak minum karena berpegang teguh kepada ajaran Allah. Itu imsak bi. Sekarang kita tunjukkan buktinya. Ada orang imsakan, menahan diri tidak makan, tidak minum, tapi tidak imsak bi. Bukan berpegang teguh terhadap ajaran Allah. Apa? Ada orang yang menahan diri, tidak makan, tidak minum, tapi bukan karena berpegang teguh kepada ajaran Allah, karena ingin langsing. Nah, daya puasa, kunaon puasa wae. Iya, apa berat teuing. Nah, ya, kunaon puasa wae, kunaon puasa, kunaon? Iya kolesterol, asam urat. Harus pasokannya dikurangi. Nah, itu imsakan, tapi bukan imsak bi. Imsakan, menahan diri dari makan dan minum. Karena Allah. Tapi bukan karena Allah. Oh, bukan. Karena Allah. Karena tidak imsak, Ya. Contoh lagi dalam kehidupan sosial begini, ya. Kita menahan diri untuk tidak mengkritik atasan kita. Kenapa? Karena tidak mau dia memarahi kita tidak mau dipecat. Tidak mau memarahi atasan kita. Meskipun salah, juga ketinggali salah nanti acicing we. Ya, kenapa? Lamun diingatkan, kalau ditegur dia akan marah. Bahkan boleh jadi saya akan dipecat. Yang penting mah ABS aja lah. Nah, tapi
Tapi begitu atasan kita turun jabatannya, maka kita habis-habisan mengkritiknya. Ingat, itu bukan puasa, tapi kita penjilat. Penjilat. Astagfirullah. Jadi kita bukan seorang yang mampu menahan diri karena berpegang teguh kepada agama Allah, tapi kita ini penjilat. Ya. Nah, solusinya apa tuh? Lalu bagaimana solusinya? Rasul ngasih tahu metode yang paling efektif diajarkan di dalam Islam itu, dalam kepemimpinan sholat. Pertama, kalau imamnya lupa dan salah, tegur dengan baik. Ditegur dengan baik. Subhanallah. Kan gitu. Subhanallah. Ayo henok tegur di Tanjung Bujur apa? Babihan. Langsung salah. Subhanallahirrahmanirrahim. Jadi ada etika yang disampaikan. Tapi wajib mengingatkan. Antap bener soalnya imam kita sebenarnya salah antap bener. Ulah itu. Tapi kaitannya sareng patuangan. Sareng si patuangan. Nah, ini di dalam Islam ada mekanismenya yang diajarkan, kesantunan, cara mengingatkan. Ya, kalau dia salah, ingatkan. Ini menyimpang dengan berbagai cara. Ingatkan. Ya. Lah dibiarkan parah. Dibiarkan berparu. Ingin seklet, dia kocak, bikin itu diantap. Ayo guys turun, pada nyalakan usaha ayo mana kamari kamana bae atuh. Lain lempengkeun oh salah. Nah, kita bukan puasa, tapi kita mental kecil. Saum siang. Ya, itu imsakan, tapi tidak imsak. Yang kedua, ada orang yang imsabi tapi tidak imsakan. Imsak itu berpegang teguh kepada ajaran Allah, berpegang teguh terhadap ketentuan Allah, tapi tidak diimsakkan, tidak bisa menahan diri. Contohnya, ada orang yang sangat keras meneriakkan agar kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pokoknya mah ibadah itu harus sesuai Quran Sunnah, titik. Tapi keras juga dia mengkafirkan orang lain yang tidak sejalan dengan pemahamannya. Nah, ini kelihatannya imsak bi, tapi tidak imsakan. Imsak bi, tapi tidak imsakan. Ya, ini dalam tataran kehidupan sosial. Ada yang sungguh-sungguh menahan lapar dan haus, tapi tidak menahan diri dari fitnah, memaki-maki, mengumpat, juga tidak luput dari perbuatan yang tercela. Maka puasa kayak dengan dia menahan. Ini pantasan kalau Rasul menyebutnya di akhir hadis itu ma'akola sauma wa ma'aksarol jauh. Sedikit sekali yang puasa itu, banyak sekali, banyak kalau bisa anu lapar. di hadis yang lainnya bahasa gini, kamin soimin, banyak orang yang berpuasa tapi temenang naon tina puasa ilal jual apa kecuali lapar dan haus saja. Itu redaksi hadis yang itu. Jadi beberapa redaksi. Nah, tentu yang terbaik adalah imsakan dan imsakti. Dia menahan diri, tidak makan, tidak minum, dan membatalkan niatnya. Itu dilakukan karena berpegang teguh terhadap ajaran Allah. Dia tidak makan, tidak minum, dan dia pun menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang tercela. Dia menahan diri untuk tidak mengkritik atasannya secara langsung. Dia kendalikan dirinya
untuk diingatkan dengan cara yang benar. Kita berpuasa. Karena keren jurang, itu teh di panggung kehidupan. Silih salah teh. Nah, inti puasa, hakikat puasa atau siam itu terletak pada imsakan, menahan diri, dan imsakti, berpegang teguh terhadap ajaran Allah. Kenapa puasa? Perintah. Kenapa tidak melakukan itu? Allah melarang kita untuk mengumbar aib orang lain kecuali kita melakukan dengan cara yang baik. Jangan sampai kita ingin mengamalkan amal ma'ruf nahi munkar dengan cara yang munkar. Ini yang harus dipahami dalam ajaran Islam. Ini yang ditegaskan oleh ajaran Islam. Nah, oleh karena itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang telah beriman, kedepannya semoga engkau menjadi mukmin, kan begitu kemarin, ya? Kita baru beriman nih. Mudah-mudahan menjadi mukmin. Mukmin itu adalah profesional. Kalau iman itu bisa 1%, 2% dan seterusnya. Seringkali harus diingatkan. Maka kita seringkali lupa ketimbang ingat, ya. Wahai orang-orang yang telah beriman, berpuasalah. Diwajibkan kepada kalian berpuasa. Untuk apa? Kemarin saya jelaskan supaya kita jadi tahu. Puasa itu apa? Al-imsak anil muftirati, menahan diri untuk tidak makan, tidak minum dari yang membatalkan, juga yang lainnya, termasuk perbuatan yang tercela, yang biqasdil qurbah, yang dapat mengantarkan kita menjadi dekat kepada Allah. Kenapa? Kalau kita ibadah yang kita lakukan mampu mengantarkan kita dekat kepada Allah, maka energi sifat-sifat Allah itu terserap oleh tubuh kita. Itu diharapkan. Maka rumusnya di awal sampaikan, puasa Ramadan sama dengan puasa, puasa sama dengan takwa. Kalau kita ketemu dengan bulan Ramadan, berinteraksi di dalamnya dengan amal yang Ramadan, tapi tidak menjadi takwa, tidak mampu menyerap energi Allah, tidak mampu meneladani sifat-sifat Allah, tidak merangsuk energi Allah dalam diri kita, kita harus jujur mengatakan puasa kita telah sia-sia. Kan itu rumusnya, ya. Jadi maka di hadis yang lain, kalau kita ibadah tapi bukan nambah dekat kepada Allah, nambah jauh, illa bu'dan, itu Rasul memberikan gambaran ibadahnya seperti pakaian kotor digulung dibandingkan karena hubungan kurang. Artinya tidak diterima. Jangan sampai ibadah kita itu digulung oleh Allah seperti pakaian kotor dibandingkan kepada kita. Nih, saya nggak mau terima pakaian yang ibadah kotor kayak begini. Mudah-mudahan tidak termasuk itu. Apa cirinya? Energi Allah terserap dalam seluruh aktivitas kita. Jadi ada ilustrasi, meskipun jauh tanah ke langit agak mirip-mirip dikit. Kalau kita dingin, tiris, bikin api unggun, maka kita mendekatlah ke api unggun itu. Maka sifat api yang panas itu nempel ke tubuh kita, kan gitu. Kalau tubuh kitanya tidak ada masalah, sebab ada Gus didekutkan karena seunu agak tiris ada masalah. Gus puasa tapi agak seklek ada masalah. Ya, Gus ibadah tuh cangkirkan ada masalah. Artinya tidak mampu menyerap energi dari ibadah. Oleh karena itu, agar kita menjadi takwa dari ibadah puasa kita itu, maka asyamnya harus memiliki dua parameter ini atau dua variabel ini harus dihadirkan, yaitu imsakan dan imsak. Kita menahan lapar, menahan minum haus, menahan perbuatan tercela, itu semua dilakukan karena bergantung kepada aturan Allah, bukan karena yang lain. Inilah makna siam.
Ya. Jadi kalau pakai narasi ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang telah beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa dengan cara itu. Untuk apa? Agar kalian mampu menyerap energi ilahi dalam tubuh. Sehingga seluruh tata sikap kita, langkah kita itu disebut oleh Quran surah Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Karena kita mampu menyerap energi Allah, maka seluruh hidup kita diawasi, diperhatikan, dimonitor oleh Allah. Ya, jadi Allah selalu beserta kita. Kalau sudah begitu, kita tidak akan berbuat, bersikap, bertindak yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sebab meyakini Allah Maha melihat. Dan itu ada dalam Ramadan. Ini yang saya paling sederhana ilustrasinya. Di rumah kita makanan tersedia, sesa sahur, berbuka mesti siapkan ya ini. Tidak ada orang lain kecuali diri kita. Kenapa tidak makan, tidak minum? Sabab Allah pasti apalin. Coba lamun kir satu hidupnya kita ini jadi pejabat setinggi apapun, kalau sudah mampu menghadirkan Allah, aman hidup ini kelihatannya. Ya, tenang hidup ini kita ini. Ya, tidak akan ribet. Kenapa? Cukup memakai CCTV dan cukup Allah yang Maha Melihat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itulah puncak takwa. Maka seringkali kita sebutkan dalam keterangan sosial, kegagalan manusia modern kita ini adalah kegagalan menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Allah tidak lagi bisa kita hadirkan dalam hidup kita, maka tentu saja setiap langkah kita